Mohon izin, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sudah sholat zuhur ya? Yang Alhamdulillah berhalangan. sudah Pak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pada terima kasih juga nih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu ini. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk Bismillahirrahmanirrahim. jangan lupa untuk absensi di Edu mulai 12.30 sampai ya tertera jamnya di Edu 80 menit. Dan PPT juga sudah saya posting pada siang ini kita akan belajar kembali, mendalami kembali terkait hakikat manusia ya, hakikat diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu nanti diawali dari presentasi kelompok mahasiswa ya, kemudian sesi diskusi dan review dari saya ya. Saya kira itu kami persilakan pada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Baik, Bapak izin share screen ya, Pak. Siap. Baik, langsung saja dimulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita semua dapat mengikuti perkuliahan AIK dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Yang terhormat Bapak Adi Hamid selaku dosen mata kuliah AIK dan teman-teman semua yang semoga dalam keadaan berbahagia. Baik teman-teman, perkenalkan saya Nafisa Zkiatul Akmal. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Adapun eh, anggota kelompok yakni ada rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Naya Naila Sifa Silly Putri. Perkenalkan nama saya Melanie Putri. Perkenalkan nama Perkenalkan nama saya Najma Diaul. Perkenalkan nama saya Rizky Abdul Paramita.
Baik, pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Untuk yang pertama, yaitu AIK, kami mengambil Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, yang berbunyi, Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selanjutnya ada pengertian yang akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Melani. Pengertian dari hakikat Islam, manusia dalam pandangan Islam adalah konsep sentral bagi setiap disiplin ilmu sosial kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai objek formal dan materialnya. Secara etimologi, istilah manusia di dalam Al-Quran ada 4 kata yang dipergunakan, yakni al-insan, al-bashar, bani Adam, zuriat Adam, al-nas. Selanjutnya ada kajian tentang hakikat manusia dalam Islam. Akan dibacakan oleh rekan saya, Abel. Menurut pandangan Islam, manusia memiliki beberapa dimensi. Di antaranya yakini yang pertama, manusia sebagai hamba Allah, abad Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta karena adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan, seperti yang diperintahkan dalam surat Al-Bayyinah. Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dengan demikian, manusia sebagai hamba Allah akan menjadi manusia yang taat, patuh, dan mampu melakoni perannya sebagai hamba yang hanya mengharapkan ridho Allah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Muslim nomor 2658. Ya, lanjut Mbak Abel. Yang kedua, manusia sebagai al-nas. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan al-nas berdasarkan fitrahnya. Manusia memang makhluk sosial. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan pasangan dan memang diciptakan berpasang-pasangan seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yang ketiga, manusia sebagai kahilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Selanjutnya yang keempat akan saya bacakan, yaitu manusia sebagai Bani Adam.
Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk pada berbagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain, seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Dengan demikian, manusia dengan latar belakang sosial, kultural, agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda tetaplah bernilai sama dan harus diperlakukan dengan sama. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan, "Hai anak, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga." Yang kelima, manusia sebagai al-insan. Manusia disebut al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi antara lain adalah kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu, dan lain-lain. Sebentar ya teman-teman, ini ada sedikit kesalahan. Selanjutnya ada asal-usul penciptaan manusia. Asal-usul pencipta manusia, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, baik dilihat dari segi bentuk, kepribadian, akal, pikiran, perasaan, dan sebagainya. Berbeda dengan makhluk yang lain, meskipun memiliki kehidupan tetapi tidak memiliki sifat-sifat seperti manusia. Sebagai makhluk yang paling mulia, ternyata bahan dasar yang dipakai dalam menciptakan manusia adalah tanah Allah Subhanahu wa taala. Pencipta yang paling baik, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Shad ayat 71-72. Selanjutnya ada kelemahan-kelemahan manusia. Kelemahan-kelemahan manusia. Manusia memang diciptakan Allah sebagai makhluk yang terbaik dari segi penciptanya. Dalam kesempurnaan penciptaan manusia, terselip juga celah kelemahan dan kekurangan.
Kelemahan-kelemahan manusia yang diberitahu oleh Allah itu lebih kepada sifat, sikap, atau perilaku manusia itu sendiri. Dan sebetulnya kelemahan-kelemahan itu bukan tidak bisa untuk diantisipasi atau dihindari dan diperbaiki. Namun bisa setidaknya itu bergantung bagaimana kemampuan manusia dalam mengelola akal dan nafsunya. Kelemahan manusia yang disebut dalam Al-Quran bermacam-macam. Di antaranya merupakan tabiat buruk manusia. Berikut beberapa contohnya. 1. Manusia itu suka membantah. 2. Manusia itu bersifat lemah. 3. Manusia itu zolim dan bodoh. 4. Manusia itu kikir. 5. Mencintai kehidupan dunia. 6. Berputus asa. 7. Manusia sering tergesa-gesa. 8. Mudah terbedaya. 9. Menuruti prasangka atau dugaan. 10. Kufur nikmat. Selanjutnya ada sifat-sifat manusia akan dibacakan oleh Najma. Manusia adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Manusia diakui juga sebagai makhluk sempurna yang dalam dirinya diberikan sifat-sifat. Contohnya yaitu, yang pertama sifat ketuhanan, yang kedua sifat malaikat, yang ketiga sifat binatang atau bahaim, yang keempat ada sifat. Selanjutnya ada kelebihan atas makhluk lain. Dibanding makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan-kelebihan, yaitu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruangan yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Ada 4 kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu yang pertama, makhluk Tuhan yang paling sempurna. Yang kedua, ada makhluk yang dianugerahi akal. Yang ketiga, ada bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dan yang terakhir, ada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Melanie. Kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan dalam berbagai ayat Al-Quran dijelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia tersebut. Kesempurnaan penciptaan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur dan memanfaatkan alam Allah, tapi manusia dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain seperti hewan ditinjau dari karakteristiknya, potensi-potensi yang dimilikinya, dan kemampuan manusia dalam Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa Izin bertanya. izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya, kami membuka maksimal 5 pertanyaan ya, teman-teman. Dimulai dari Sidan. Baik, pertanyaan saya adalah, kenapa salah satu dari kelemahan manusia adalah mencintai kehidupan di dunia? Apakah mencintai kehidupan di dunia itu tidak boleh bagi manusia? Terima kasih. Maaf, Mas Zidan, sebelumnya bisa ditulis di room chat dan yang lain juga. Oke, siap. Maksimal 5 ya, teman-teman. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa monggo? Aku izin bertanya.
izin bertanya. Siapa dulu? Silakan Terserah. Silvi. Ya, Silvi. Baik, izin bertanya. Itu di slide 1 atau 2 itu kan dijelaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Jadi pertanyaannya itu dalam keadaan fitrah itu artinya apa ya? Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ruby. Baik, izin bertanya. Tadi kan ada 4 sifat manusia, salah satunya sifat binatang atau bahaim. Pertanyaannya, seperti apa sifat binatang itu ya? Dan mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Ya, silahkan. Saya izin bertanya mengenai tabiat buruk dari manusia ya. Tadi kan dijelaskan beberapa tabiat buruk dari manusia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai manusia untuk menghindari tabiat-tabiat yang tadi sudah dijelaskan? Terima kasih. Sama-sama, ya kurang satu pertanyaan ya, teman-teman. Silakan. Saya, Ya, SD, silakan. izin bertanya, apakah hakikat manusia itu bisa berubah-ubah ya? Itu aja, cukup. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Silvi. Pertanyaannya, maksud dari lahir apa gitu kan? Eh, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, serta memiliki naluri yang cenderung kepada kebaikan dan dalam berarti bahwa setiap itu dilahirkan dengan mengenal dan beribadah kepada Tuhan sebelum lingkungan atau pengalaman hidup untuk keberadaannya. Fitrah mencangkupan. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Silvi. Pertanyaannya maksud dari lahir dalam keadaan fitrah.
Lahir dalam keadaan fitrah adalah bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, serta memiliki naluri yang cenderung kepada kebaikan dan keimanan. Dalam ajaran Islam, ini berarti bahwa setiap individu dilahirkan dengan Please Silvi, open your apakah mic. kedengaran suara saya? Yeah, open your mic. Tadi, mohon maaf Melani, sinyalnya sepertinya patah-patah. Baik, saya ulangi ya. Jadi, lahir dalam keadaan fitrah itu, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, serta memiliki naluri yang cenderung kepada kebaikan dan keimanan. Dalam konteks ajaran Islam, ini berarti bahwa setiap individu dilahirkan dengan potensi untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhan, sebelum terpengaruh lingkungan atau pengalaman hidup membentuk kepribadiannya. Fitrah mencangkup aspek moral, spiritual, dan intelektual yang menjadi dasar bagi perkembangan individu dalam menjalani kehidupan. Apakah sudah jelas, Mbak Silvi? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Zidan, G. Pertanyaannya adalah, kenapa salah satu kelemahan manusia itu adalah mencintai kehidupan dunia? Dan apakah kita sebagai manusia tidak diperbolehkan untuk mencintai kehidupan di dunia ini? Ya, manusia mencintai kehidupan di dunia itu ada beberapa alasannya. Nah, alasannya ini berkaitan dengan naluri, emosi, dan juga nilai-nilai yang dianut atau dipercaya. Yang pertama itu ada naluri untuk bertahan hidup. Nah, secara biologis, manusia memiliki naluri untuk bertahan hidup. Nah, cinta terhadap kehidupan adalah bagian dari mekanisme alami yang mendorong manusia untuk terus hidup, berkembang, dan melanjutkan keturunan. Kedua, alasannya mencintai kehidupan dunia itu karena kesenangan dan kebahagiaan. Ya, karena di dunia ini kan menawarkan berbagai pengalaman yang menyenangkan, kayak cinta, persahabatan, keindahan alam, makanan enak, dan juga hiburan. Nah, semua itu membuat manusia merasa bahagia dan ingin menikmati hidup di dunia itu lebih lama. Selanjutnya, alasan yang ketiga ada makna dan tujuan. Karena banyak orang menemukan makna dalam kehidupan di dunia, baik itu melalui pekerjaan, keluarga, hobi, atau apapun itu. Nah, hal itu menyebabkan mereka itu mencintai kehidupan di dunia dan terus ingin menjalaninya. Yang keempat, koneksi dengan orang lain atau hubungan dengan orang lain. Ya, hubungan sosial dengan keluarga, teman, atau organisasi apapun itu yang membuat atau memberikan mereka itu rasa keterikatan yang kuat. Manusia itu menikmati kebersamaan, kasih sayang, dan dukungan dari orang-orang terdekat yang membuat mereka itu mencintai kehidupan di dunia. Selanjutnya, alasan yang terakhir itu ada harapan dan impian. Nah, manusia itu kan selalu memiliki harapan dan impian untuk masa depan yang lebih baik. Nah, keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidup itu membuat mereka bersemangat dan mencintai kehidupan dunia. Selanjutnya, apakah mencintai kehidupan dunia itu dilarang? Mencintai kehidupan di dunia itu tidak dilarang ya, tetapi
khususnya dalam Islam, misalnya kehidupan di dunia dianggap sebagai ujian dan tempat persinggahan sementara. Manusia boleh menikmati kehidupan dunia selama tidak melupakan akhirat, tidak berbuat zolim, dan tetap menjalani kehidupan dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Begitu, Mas Hidan, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah, sudah. Intinya itu boleh, tapi keduanya harus seimbang. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, izin menjawab dari pertanyaannya Mas Hasbi. Apakah hakikat setiap manusia dapat berubah-ubah? Hakikat manusia adalah sesuatu yang tetap, tetapi kehidupan manusia adalah dinamis dan selalu berubah. Karena manusia memiliki kemampuan untuk berkembang, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan serta pengalaman yang dihadapinya. Apakah menjawab, Mas Hasbi? Baik, menjawab Mbak Siva. Terima kasih. Sama-sama. Yang selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Kinanti. Dalam Islam, sifat-sifat bahim atau sifat hewan ini dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Namun, manusia diberi akal dan wahyu untuk mengendalikan dan mengarahkannya agar tidak terjumus pada perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Islam mengajarkan untuk mengarahkan naluri dasar ini ke jalan yang benar sesuai dengan syariat, agar manusia bisa hidup dengan baik, seimbang, dan sesuai dengan tujuan penciptanya, yaitu beribadah kepada Allah. Apakah sudah jelas? Untuk contohnya bagaimana nih Mbak Abel? Bentar ya. Contohnya seperti hawa nafsu, keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri. Yang kedua, keserakahan atau tamak dan rakus. Yang ketiga, amarah atau kemarahan yang tidak terkendali. Yang keempat, kecenderungan untuk membela diri atau teritorial. Yang kelima, egoisme atau kepentingan diri sendiri. Dan keenam, kecemburuan atau hasad. Gimana? Oke, terima kasih Mbak Abel. Oke, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Mbak Saisa, yaitu bagaimana cara kita untuk menghindari tabiat buruk. Yang pertama ada kita harus kenali dan akui tabiat buruk. Contohnya itu kita harus memahami penyebab atau pemicunya. Pemicunya itu bisa jadi stres atau dari lingkungan atau bisa jadi dari pergaulan. Atur prioritas. Dan yang terakhir itu kita bisa mencari lingkungan yang mendukung. Jauhi teman-teman yang buruk dan dekati teman-teman yang positif. Apakah sudah terjawab, Mbak Saisabila? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah terjawab semua nih teman-teman. Kalau sudah
Begitu, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila presentasi dari kelompok kami masih banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good presentation ya. Terima kasih juga untuk ya pertanyaannya. Saya kira cukup tajam ya, dan alhamdulillah sudah terjawab. Izin saya share screen sekalian mereview nanti. Oke. Hakikat manusia apa? Esensi ya, esensi manusia, esensi ciptakannya manusia. Oke, kajian tentang hakikat manusia ini ya ada susunan kodratnya saja, ada sifat kodrat, sifat dan nalurinya ya dan kedudukannya. Susunan kodrat ya ada yang tangible asset ya, jasmani terlihat, cenderungan lebih sempurna ya, lebih elok dibanding makhluk yang lain ya. Kecuali malaikat mungkin ya, karena kita nggak bisa melihatnya. Namanya saja makhluk gaib ya. Ya, jangan lupa yang belum absensi silakan maksimal 13.30 di Edu. Kemudian rohani sebagai intangible asetnya. Sifat kodratnya sebagai makhluk individu, adanya kesadaran personal, dan juga tidak bisa melepaskan diri dari kita sebagai makhluk sosial, ya. Kesadaran kolektif jamaah. Kedudukan kodrat ya, sebagai individu tentu kita memiliki pribadi yang unik ya, karena itu perlu menguatkan sikap tasamuh kita ya, sikap toleransi kita, memahami ya, dalam bahasa agama. Pertama itu ta'aruf ya, dita'arufu al-hujarat ya, dita'arufu, kemudian ditafahum ya, saling memahami. Setelah ta'aruf mohon maaf terlempar dari arena. Ya, sebagai pribadi unik ya. Karena itu ya, agama mengajarkan kita dalam Al-Hujurat pertama yaitu agar lita'aruf ya, saling mengenal. Tak kenal maka ta'aruf ya. Bukan tak kenal maka tak sayang ya. Karena untuk berkasih sayang tidak perlu mengenal ya. Seperti kita memberikan zakat, ya, kita tidak tahu siapa yang orang menerima zakat kita. Dan itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada fakir miskin. Kemudian naik ya, setelah dita'aruf, saling mengenal, kita naik ke litafahum, saling memahami ya. Saling memahami keunikan masing-masing, karakter masing-masing. Lita'aruf, litafahum, kemudian dalam Al-Maidah ayat 2 ada lita'awun, ya, saling tolong-menolong alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Ya, setelah ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling tolong-menolong alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Dan terakhir adalah litakaful, ya, saling melindungi, ya, sama melindungi dalam garis atau sesuai dengan syariat Islam. Kedua, sebagai makhluk Tuhan, yaitu kita berposisi sebagai hamba dan juga khalifah atau pemimpin fil ard, ya. Khalifatul fil ard. Ada pertanyaan boleh langsung disampaikan, tidak perlu menunggu presentasi berakhir. Insyaallah sampai 13.25 maksimal ya. Manusia dalam Al-Quran disebut dengan 3 kata, An-Nas sama manusia, Al-Insan manusia, Al-Bashar manusia. Tapi memiliki makna yang berbeda. Oke, dari kanan ya. Kata An-Nas disebut 240 kali ya. Nah, kalau nggak percaya nanti dihitung sendiri ya setelah ini pembelajaran.
Kalau saya salah, tolong disampaikan biar saya koreksi ya. Kemudian makna dari An-Nas itu adalah makhluk sosial. Ini ada dalam contohnya Az-Zumar ayat 27. Kemudian manusia yang kedua diistilahkan dalam bahasa Arab al-insan. Ya, ini sudah familiar ya di Indonesia kan. Nas, al-insan. Al-insan lebih sedikit, 65 kali. Ya, ini lebih ke sifat psikologi kita. Spiritual manusia, ya, berpikir, dan khalifah. Ini dalam Al-A'la ayat 5 dan Al-Ahzab 72. Kemudian manusia terakhir disebut atau dengan kata Arab yang lain, Bashar. Bashar. Kata Bashar disebut lebih sedikit ya, 37 kali. Ini yang menyebut tentang sifat-sifat biologis kita. Ada dalam Al-Kahfi 110, Al-Hijr ayat 33, dan Ar-Rum ayat 20. Asal-usul kejadian manusia, saya kira tadi sudah ya. Apalagi ini, wah, background-nya nakes, ya, paham ya. Nih, PPT saya sudah ini ya, sudah saya posting. Ini kita yang saya sampaikan lebih ke filosofinya gitu. Kemudian potensi manusia ya, baik potensi fisik, potensi akal maupun potensi kolbun. Oke. Potensi fisik ya, kita dianugerahi fisik yang saya kira luar biasa ya. Bagaimana kita menjaga karunia Allah itu ya dengan tetap sehat, dengan olahraga, dan menghindari ya, hal-hal yang dapat merusak fisik kita. Ya misalnya mohon maaf dalam Muhammadiyah, kenapa pada tahun 2010 Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haramnya rokok. Kalau Nahdien makruh, ya. Kalau Muhammadiyah haram. Ini karena dalam pandangan Muhammadiyah rokok itu merusak fisik kita. Ya. Kemudian al-aql, ya. Ini yang menjadi pembeda utama ya manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan dalam Al-Baqarah 30-an itu ada drama kosmis di mana malaikat mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa manusia yang dipilih oleh Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin fil ard, khalifatul fil ard. Kemudian Allah menjawab, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada manusia melalui Adam. Artinya apa? Allah dalam memilih pemimpin yang diutamakan adalah ilmu atau akal. Ini selaras dengan firman Allah yang pertama turun juga Iqra, terkait dengan ilmu atau akal. Kolbun, potensi kolbun. Kolb itu artinya sesuatu yang mudah berganti-ganti, mudah membolak-balik. Karena itu ya iman kita tidak mungkin statis. Iman kita pasti unstabil ya, tidak mungkin iman kita pasti tidak stabil ya. Karena qalbun, hati itu sendiri artinya berbolak-balik. Dan hati ini adalah salah satu modal primordial yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa membedakan perbuatan baik dan buruk ya. Ini tercermin misalnya ketika kita berbuat yang nggak baik, itu kecenderungannya pasti kita tidak ingin ketahuan, itu ya. Berbeda kalau kita berbuat baik, ada kecenderungan kita ingin diketahui oleh orang lain. Nah, ini kolbun ini modal primordial yang menyaring. Selama apa? Tidak terkotori ya. Jadi kemudian kolbun atau hati, ada hati nurani ya. Selama hati kita bersih, ya hati kita akan nurani terang. Tapi ketika hati kita sudah mulai kotor, berubah menjadi hati zulmani, hati yang gelap. Hati yang gelap ini timbul karena
kita terbiasa berbuat maksiat, berbuat dosa dengan nekat, dengan terus-menerus, sehingga ya, hati kita berubah dari nurani terang menjadi zulmani, jadi hati zulmani. Dari hati nurani menjadi hati zulmani. Dan hati yang zulmani ini ya sudah tidak bisa atau sulit sekali membedakan perbuatan baik dan buruk. Ini modal utama. Bahkan tanpa kita membaca Al-Quran, Al-Hadis, kita bisa merasakan lewat hati kita. Ya lewat tadi apa kecenderungan ya, kecenderungan berbuat salah, ya tentu kita tidak ingin ketahuan oleh orang lain. Ya, kenapa orang mencuri diam-diam, ya, berzina sembunyi-sembunyi? Itu karena kecenderungan hati kita memang ketika berbuat salah, dosa tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dan di situ filternya. Tapi ketika kita kok sudah sampai pada tahap tidak peduli, hati kita sudah zulmani, kotor, yaitulah yang dalam bahasa Nurholis Majid, kita mengalami kebangkrutan ruhani. Kelemahan manusia, ya tadi sudah ya, manusia bertabiat zolim dan bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Ya, tabiat ini kan maksudnya potensi ya, potensi yang mungkin timbul ya, tapi bisa kita hilangkan tentu dengan zolim itu dengan iman, dihilangkan dengan iman, kebodohan dihilangkan dengan ilmu, ya, dengan ikro, banyak membaca. Kedua, manusia bertabiat membantah, ya sama ya, ada tabiat membantah, tapi bisa kita kurangi ya, bisa kita tekan. Tiga, manusia bertabiat tergesa-gesa, ya ini kita tentu memahaminya ya, dan Al-Isra ayat 11. Manusia kadang melampaui batas, ya. Ya, seperti berita viral terakhir ya, ada direktur BUMN gajinya 4 miliar per bulan, tapi masih korupsi. Ini kan melampaui batas ya. Apa iya sebulan 4 miliar habis itu ya? Ya kalau habis tentu bukan untuk makan ya, tapi untuk ya mungkin saja untuk makan, tapi itu berlebihan ya. Kelima, manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya ya, kufur nikmat. Ya. Kadang kita mengeluh itu lupa bahwa nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian dari Allah. Dan ujian dari Allah itu sudah ada takarannya ya, sesuai tingkat kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kaumnya ya, sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Karena manusia bertabiat keluh kesah dan kikir. Nah, ini keluh kesah dan kikir. Ketujuh, manusia bertabiat susah payah. Kikir ini juga coba diredam dalam Islam ya, dengan diwajibannya zakat ya, disunahkannya infak dan sedekah. Ya, karena memang ada tabiat ini. Manusia itu doaif, ya, lemah. Manusia itu gampang terperdaya, al-iqtitar, terutama dalam kehidupan dunia ya. Harta, tahta, dan ketiga, manusia itu juga mudah lalai, manusia itu penakut, bersedih hati, ya wala tahzan, innallaha ma'as. Manusia itu sadis sudah ya, tergesa-gesa, suka membantah, berlebih-lebihan, israf ya, boros, pelupa, ya, lupa sudah diberi rezeki yang banyak, lupa bersyukur, ya, suka berkeluh kesah. Kikir ya ini relatif sama ya. Saya cantumkan ayat-ayatnya juga ada dalam PPT ya. Kelebihan manusia dibanding makhluk lain ada dalam Al-Isra ayat 70.
Kemudian ini ya, pertama memiliki ilmu pengetahuan Al-Baqarah tadi 31, 33 wa'allama Adamal asma'a. Kemudian menjadi khalifah ya. Ini tadi sempat dipertanyakan kepada malaikat. Ternyata pemimpin itu ya yang utama ya selain iman ya ilmu ya. Ya kalau ya walaupun malaikat itu makhluk suci, tapi tentu karena manusia bukan makhluk suci ya, tapi diberi akal ya dan juga kolbun tadi hati. Ya kolbun ada akal. Kemudian ketiga, malaikat pun bersujud kepada manusia ya. Tapi dalam hal ini sujudnya bukan menyembah ya, tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah karena Allah yang menyuruh sujud dan juga yang kedua adalah bentuk penghormatan kepada orang yang berilmu ya. Artinya ya, menghormati orang yang memiliki ilmu ya. Seperti dalam Al-Mujadalah ayat 11 ya, karena yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Karena Allah angkat derajat orang yang punya iman, punya akhlak dan juga punya ilmu. Kemudian manusia mampu mengungkap rahasia alam ya, lewat Al-Quran dan juga lewat akalnya ya. Ini mengetahui memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Tadi filter kolbun itu akan diintegrasikan dengan akal kita ya. Ketika hati kita bisa mensensor ya, ini perbuatan jahat sehingga kita tidak mau ketahuan, akal kita akan menyempurnakannya. Oh iya, karena jika saya begini, ini akan merugikan orang lain ya, seperti itu. Dan dibekali fitrah tauhid. Saya kira itu ya, ini oke, saya kira cukup. Any question? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, tafadhol. Sebelumnya perkenalkan saya Artika Rahma Maulida. Izin bertanya, Pak. Kan Ya. tadi itu sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi itu kalau misalkan kan ada di luaran sana itu ada yang bayi itu lahir eh dari suatu hubungan yang haram, Pak. Itu gimana ya, Pak? Apa bayi itu udah nggak fitrah lagi atau gimana gitu? Kayak misalkan ada tuh yang hamil di luar kandungan kayak gitu loh, Pak. Terus juga pas bayinya itu udah dewasa, dia eh apa namanya? Ingin apa? Kan pastinya manusia itu berpasang-pasangan, pasti ada kalanya dia menikah kayak gitu. Itu walinya itu gimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, very good question. Oke, pertama ini tentu karena sabda Nabi ya, insya Allah hadisnya sahih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah ya. Fabawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Jadi prinsipnya setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Dalam arti tidak punya dosa. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi itu ya, kemungkinan besar adalah orang tuanya. Lalu bagaimana anak ini lahir dari hubungan yang tidak sah, gitu ya? Ya, yang haram adalah hubungannya dan anak ya dalam bahasa agama itu namanya rufi al-qalam, diangkatlah pena, karena itu di luar pilihannya bahwa sekalipun itu anak lahir dari hubungan yang tidak sah, tetapi anak itu tetap anak yang suci ya. Perbuatan orang tua ya tanggung jawab orang tua sendiri, tidak kemudian diturunkan kepada anak keturunan ya. Jadi tidak ada dosa turun menurun ya. Yang ada itu ya dosa jariah yang kita lakukan
kemudian diikuti oleh orang lain. Nah, jadi dalam agama tidak ada persoalan. Ya, seperti sabda Nabi, prinsipnya setiap anak yang dilahirkan, ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dalam keadaan suci, tidak menanggung dosa apapun. Ya. Batasnya nanti ketika dia usia balik, baru rufi al-qalamnya, jangka penanya dicabut, mulai dicatat oleh malaikat. Saya kira itu. Demikian ya, karena mau ada kelas juga, saya mohon maaf. Yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan dapat nambah wawasan kita, menjadi perenungan bagi kita, sehingga kita bisa lebih menyadari hakikat kita sebagai manusia itu apa, ya. Demikian, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan, saya izinkan live meeting, ya.
Izin saya mulai karena waktunya cukup pendek ya. Kalian ada kelas lagi dari teknik industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih semangat puasanya? Oke, sambil saya admit ya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Lancar. Nggak terasa ya, sudah 11 hari ya. Enggak, Pak. Nggak kerasa. Oke, Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya mahasiswa-mahasiswi dari Teknik Industri Unimoko ya. Semoga semakin sehat, semakin ganteng, ya, semakin cantik, ya, semakin berkah ya. Amin. Amin, amin. Oke, siang hari ini ya kita akan sama-sama belajar terkait hakikat manusia itu apa ya. Nanti cepat saja diawali presentasi mahasiswa maksimal 20 menit. Ya, kemudian ya diskusi. Kalau masih ada cukup waktu, saya diberi waktu untuk mereview. Saya kira itu jangan lupa nanti untuk absensi di Edu sampai 14.10 ya maksimal. Oke. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalah. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Mas Bahi. Ini siapa yang bertugas menyampaikan materi dari mahasiswa? Silakan. Kelompok 2, Pak. Ya, sudah hadir belum? Ya, jangan lupa absensi di Edu maksimal 14.10. Nanti ada kelas ya, jam 14.10 ya. Arjuna, ada yang namanya Arjuna. Ada. Ya, ya. Silakan dimulai. Ya Pak, bentar Pak, ini mau apa?
Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan eh, hasil diskusi kami. Nah, di sini materi kami adalah hakikat manusia dalam pandangan Islam. Kajian tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan akal dan pikiran. Berbeda dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat Atin ayat 4. Dalam Al-Quran, manusia dapat dilihat dari banyak sudut pandang. Istilah al-basar digunakan untuk menggambarkan manusia dari sisi biologi atau wujud fisiknya. Dalam konteks ini, manusia dianggap sebagai makhluk biologis yang mempunyai dorongan utama seperti makan, minum, dan makhluk yang mempunyai kemampuan bereproduksi. Dalam pandangan Islam, manusia juga dipahami sebagai makhluk psikis. Pemahaman ini berbeda dengan konsep yang berkembang di Barat, di mana aspek psikologis manusia umumnya dikaitkan dengan unsur-unsur kejiwaan seperti kognisi, roh, dan akal yang dapat dikembangkan. Namun dalam Islam, aspek psikologis manusia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Berdasarkan konsep Islam, manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki hubungan erat dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Next. Manusia. Secara hakikat, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia beserta tugas-tugasnya. Isa mengajarkan bahwa manusia berasal dari tanah, kemudian mengalami proses perubahan menjadi nuftah, yaitu sperma, alaqah, dan mudghah, hingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna dengan berbagai kemampuan. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, di mana dijelaskan dalam surat Atin ayat 4 tadi. Al-Quran juga menjelaskan asal-usul penciptaan manusia sebagai firman-Nya yang artinya, mengapa kamu tidak percaya akan kebenaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Quran Surat An-Nuh ayat 13-14. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dijelaskan melalui 2 tahapan yang berbeda. Pertama, tahapan primordial, di mana manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, terciptanya dari tanah dan bentuk dengan dan selanjutnya tahu atau yang dalam rahim lalu berubah menjadi daging atau dengan tulang hingga akhirnya Allah Berikut. Yang pertama, fitrah beragama manusia memiliki fitrah untuk tunduk kepada Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sebelum ruh ditiupkan, manusia telah mengakui keesaan Tuhan. Jika menyimpang dari fitrah ini, manusia akan merasakan hukuman moral berupa rasa bersalah atau berdosa. Yang kedua, keterbatasan manusia. Banyak peristiwa dalam kehidupan yang tidak dapat dijelaskan oleh akal, sehingga manusia mencari perlindungan kepada kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan. Agama membantu manusia memahami hal-hal gaib dan memberi ketenangan dalam menghadapi keterbatasan mereka. Nah,
Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan manusia. Kelebihan dan kelemahan manusia dalam Islam. Kelebihan ada memiliki akal untuk berpikir dan belajar. Yang kedua, memiliki fitrah keimanan untuk mengenal Allah. Yang ketiga, menjadi khalifah di bumi dengan tanggung jawab besar. Yang keempat, diberi kebebasan memilih antara baik dan buruk. Yang kelima, memiliki potensi kebaikan seperti kasih sayang dan tolong menolong. Kelemahan. Yang pertama, mudah lupa dan lalai terhadap Allah. Yang kedua, sering mengeluh dan tidak sabar saat dipuji. Yang ketiga, cenderung mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Yang keempat, serahkan dan cinta dunia secara berlebihan. Yang kelima, lemah dan butuh pertolongan dalam hidup. Di sini ada sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia dalam Islam satu, tergesa-gesa, yaitu manusia sering tidak sabar dan ingin hasil instan. Yang kedua, lalai dan lupa, yaitu sering melupakan kewajiban kepada Allah dan mudah terpengaruh di dunia. Yang ketiga, berkeluh kesah, yaitu mudah mengeluh dan saat kesulitan, tetapi sombong saat mendapat nikmat. Empat, serakah dan cinta dunia, yaitu selalu ingin lebih, sulit puas dengan apa yang dimiliki. Yang kelima, mudah putus asa, yaitu cepat menyerah saat menghadapi masalah atau cobaan hidup. Yang keenam, mengikuti hawa nafsu, yaitu sering tergoda oleh keinginan duniawi yang bisa menyesatkan. Yang ketujuh, memiliki potensi kebaikan, yaitu bisa berbuat baik, menolong sesama, dan menjalankan amal soleh. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2 dari kelompok kami. Selanjutnya diskusi pertanyaan. Sebelumnya mohon teman-teman yang bertanya sekalian menuliskan pertanyaan di chat biar pertanyaannya terekam. Silakan. Saya mau bertanya Mas Wira. Ya, silakan Mas Fajri, jangan lupa ditulis di chat. Oke. Bentar, dalam Islam disebutkan bahwa manusia ada ini berkaitan dengan tanggal manusia terhadap alam dan sesama manusia. Baik, terima kasih Mas Fajri pertanyaannya. Izin bertanya Mas Tampung Wira. terlebih dahulu ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Mas Wira. Iya. Ingin bertanya apa perbedaan antara nafsu dan akal dalam pandangan Islam terkait dengan hakikat manusia? Terima kasih. Baik. Izin bertanya, Mas Wira. Ya, silakan. Terkait dengan pandangan Islam tentang penciptaan manusia yang berasal dari Nabi Adam. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait manusia yang berasal dari monyet atau teori evolusi? Begitu. Sekian, terima kasih. Baik. Izin bertanya Mas Wira. Ya, apa yang menjadi sumber kekuatan dan kelemahan manusia menurut pandangan Islam? Terima kasih. Izin bertanya Mas Wira. Sebentar. Tadi sampai Mas Rival dulu ya. Pak mau tanya ini kok dibatasin pertanyaannya Pak sampai berapa orang? Nih, biasanya 2 termin ya, 3 ya 6. Baik Pak. Terdengar ya? Ya Pak. Ya, silakan tadi Mas Praka apa ya? Ya, izin bertanya. Apa peran Islam dalam membentuk etika dan moralitas manusia di era globalisasi ini? Di mana era globalisasi ini banyak masyarakat Islam yang membelok kayak gitu loh, Mas Wira. Terima kasih. Ya.
Tajri di mute, Tajri. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Saki. Dalam pandangan Islam, nafsu dan akal adalah dua kuat penting dalam hakikat manusia. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Kalau nafsu adalah muncul dari dalam diri manusia yang seringkali terkait dengan kebutuhan fisik dan emosi. Kalau akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir, menganalisis, dan memahami sesuatu secara rasional dan logis. Dalam Islam, nafsu dan akal memiliki hubungan sangat erat. Nafsu dapat menjadi penggerak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Namun, akal harus berperan sebagai pengendali dan penyeimbang nafsu, agar manusia tidak terjebak dalam keinginan dan dorongan yang tidak terkendali. Dengan demikian, manusia dapat mencapai keseimbangan antara nafsu dan akal, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak, serta mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Hamas. Bagaimana pandangan Islam terkait manusia yang berasal dari monyet atau teori Darwin? Jadi pandangan Islam menurut teori ini adalah menentangnya. Soalnya teori ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Tadi kan Bapak kami sudah menjelaskan bagaimana asal-usul penciptaan manusia. Bisa dicari itu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Jadi pernyataan tersebut saja sudah menolak keras tentang teori Darwin. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Jadi intinya Islam sangat menentang teori ini karena bertentangan dengan ayat-ayat di Al-Quran. Seperti itu. Bagaimana Mas Hamas? Oke, terima kasih.
Di sini saya mau menjawab pertanyaan Mas Raka. Islam berperan penting dalam membentuk etika dan moralitas manusia di era globalisasi melalui pendidikan, akidah, dan nilai-nilai yang diajarkan. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam juga mengajarkan akhlak mulia seperti kesederhanaan, kerendahan hati, dan saling menghormati. Pendidikan Islam juga mengajarkan etika digital dan kesadaran spiritual. Gimana Mas Raka? Ya, terjawab. Terima kasih. Iya. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Rifal Aziz. Apa yang menjadi sumber kekuatan dan kelemahan manusia menurut pandangan Islam? Menurut pandangan Islam yang pertama ada kekuatannya itu iman dan takwa kepada Allah, ilmu pengetahuan, kemauan dan dukungan pribadi, kegagalan dalam mengendalikan emosi, tergantungan pada nyawi, serta kurangnya kesadaran dan iman pada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, dan sesungguhnya Mohon maaf saya tadi terlempar. Sudah selesai belum, Ji? Belum. Belum, iya, maaf. Agak lama tadi. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alika. Apa pandangan Islam tentang kehidupan manusia sebelum dilahirkan dan bagaimana itu berhubungan dengan takdir? Jadi dalam Islam, kehidupan manusia sebelum dilahirkan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia sudah berjanji kepada Allah. Jadi alam sebelum manusia lahir adalah dinamakan alam roh, yaitu alam di mana manusia berada sebelum memiliki jasad. Di alam ini, manusia menunggu panggilan dari Allah untuk ditiupkan ruhnya ke dalam janin. Dan bagaimana hubungan ini berhubungan dengan takdir? Perjanjian ini berkaitan dengan takdir yang akan dari manusia, baik takdir mubram maupun takdir mu'alaf. Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Dan takdir mu'alaf adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Seperti itu Mbak Alika, cukup. Oke, terima kasih. sama. Baik, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan Mas Fajri. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia adalah khalifah fil ard. Jelaskan bagaimana konsep ini berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap alam dan sesama manusia. Konsep khalifah fil ard itu pengganti Allah di bumi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu ada 3 yang ditekankan tanggung jawab bagi manusia. Yang pertama, pengelola alam. Manusia harus mengelola dan memelihara alam dengan bijak sehingga tidak merusak keseimbangan lingkungan. Yang kedua, pelayan sesama. Manusia harus berkhidmat kepada sesama manusia, keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga itu ada pembawa amanah. Manusia harus memenuhi amanah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep khalifah fil ard menekankan pentingnya tanggung jawab manusia terhadap alam dan sesama manusia serta mempromosikan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.
Bagaimana Mas Fajri? Oke, terima kasih Mas Wira. Ya, sama-sama. Oke. Izin menjawab pertanyaannya punya Mbak Ilma. Dalam pandangan Islam, Allah menciptakan manusia dengan sifat lupa dan lemah sebagai bagian dari rencananya yang bijaksana. Berikut beberapa alasan dan pelajaran yang bisa diambil dari kelemahan ini. Satu, pengujian dan pembuktian. Yang kedua, ketergantungan pada Allah. Yang ketiga, pengembangan karakter. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat mengambil pelajaran dari kelemahan ini dengan satu, mengakui dan menerima kelemahan dan ketergantungan pada Allah. Yang kedua, mengembangkan kesabaran, kebijaksanaan, dan kekuatan iman. Yang ketiga, mengutamakan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghargai pertolongan dan petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Bagaimana? Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, good presentation ya. Oh, luar biasa. Terima kasih juga untuk pertanyaan ya. Ini dan juga jawaban yang baik. Ini bukti kelas ini hidup ya. Orangnya smart-smart, orang ngantukan ya. Oke. Tadi terkait takdir mubram mu'alak ya. Wah, mana kata saya? Ya, tadi sudah dijelaskan takdir mubram yang tidak bisa dirubah ya. Sebagai contoh adalah kullu nafs dha'iqatul maut ya. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Kita mau berdoa seperti apapun, mau berusaha seperti apapun, ya, nggak bisa takdir itu dirubah. Namun kematian seperti apa yang kita inginkan, husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu bisa diupayakan dengan ikhtiar dan doa supaya husnul khotimah. Begitu juga dengan rezeki ya. Sekalipun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, beberapa ulama mengatakan rezeki ini termasuk takdir mu'alaq yang bisa dirubah. Seperti Ar-Rod ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir seseorang sampai ia mau merubah sendiri ya. Ini artinya takdir dalam konteks takdir mu'alaq. Kalau ada pertanyaan boleh ya, di sela-sela saya menyampaikan salah ini agak cepat ya. Tidak harus menunggu selesai. Insya Allah kita selesai maksimal 14.30. Jangan lupa yang belum absen di Edu ya. Pertama, kajian tentang hakikat manusia ini ada 3 hal ya. Susunan kodratnya, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat manusia. Susunan kodrat secara umum terbagi 2, tangible yang nampak, lahiriah itu adalah jasmani kita, anugerah dari Allah. Salah satunya bentuk rasa syukur kita ya, dengan menjalankan ibadah puasa ya, dapat menyehatkan jasmani. Kemudian yang kedua adalah intangible asetnya, yaitu rohani kita. Puasa ini juga spiritual exercise, ya, pelatihan rohani. Ya, disyariatkannya sebagai rahmat dari Allah. Kemudian kodratnya, manusia sebagai makhluk individu, ya, perlu adanya kesadaran personal bahwa setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan ada konsekuensi logisnya ya.
baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena itu perlu kesadaran ini. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, ya adanya kesadaran kolektif berjamaah. Kemudian kedudukan kodrat, individu pribadi yang unik, makhluk hamba sebagai hamba dan khalifah. Individu sebagai pribadi yang unik. Ya. Di sini dalam Al-Quran Al-Hujurat kita diajarkan untuk ta'aruf, ya, saling mengenali pribadi masing-masing yang memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri. Setelah ta'aruf, ya, lita'aruf, setelah saling mengenal, kita naik kepada litafahum. Dari ta'aruf ke tafahum, saling memahami. Ya harus paham dengan pribadi unik seorang. Ya lihat yang ada di Zoom ini, ya pasti memiliki pribadi yang unik masing-masing. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mendatangkan mafsadat, kerusakan, kita harus bisa memahaminya. Kemudian dari ta'aruf, tafahum ke ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam konteks tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan terakhir setelah ta'aruf, tafahum, ta'awun, kemudian sampai pada takaful, ya, saling melindungi. Ya, inilah ukhuwah Islamiyah, dan juga goalnya adalah ukhuwah insaniyah. Sebagai makhluk, kita berdiri pada dua kaki sebagai hamba dan juga sebagai khalifah, khalifatullah. Atau mungkin individu ini sebagai hamba ya, di atas ini ya. Oke. Nah, kemudian manusia dalam Al-Quran disebut dengan 3 kata ya, 3 frasa. Pertama, an-nas. Nah, ini disebut 240 kali ya. Nah, kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Kata Anas dalam Al-Quran 240 kali. Kalau nanti sudah hitung ternyata ini angkanya salah, tolong beritahu saya biar saya revisi ya. Kemudian maknanya Anas itu adalah makhluk sosial. Manusia tadi sebagai makhluk sosial. Ini salah satunya disebut dalam Quran surah Az-Zumar ayat 27. Zumar ya. Selain Anas, manusia juga disebut al-insan dalam Al-Quran. Kata insan lebih sedikit disebutnya, yaitu 65 kali. Ya. Ini menggambarkan sifat psikologis manusia, spiritual manusia. Ya. Sebagai berpikir, juga berarti berpikir dan sebagai khalifah. Ini ada dalam Al-Alaq ayat 5 dan Al-Ahzab 72. Kemudian yang ketiga, frasa lain manusia dalam Al-Quran adalah basyar. Disebut 37 kali yang mencerminkan sifat biologis manusia. Ya, ada dalam Al-Kahfi 110, Al-Hijr 33, dan Ar-Rum ayat 20. Asal-usul kejadian manusia. Sungguhnya aku telah menciptakan seorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, ini masih ada perbedaan pendapat dengan teori Darwin ya. Tentu kebenaran itu akan menemukan jalannya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniup dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini saya kira sudah sering disampaikan ya, terkait ciptaan manusia ya. Kalau tadi yang Adam ya, kalau ini kita sebagai anak cucu Adam. Dari ayah ibu kita ya, ada pembuahan disebut fase nutfah dalam rahim ibu selama 40 hari. Ya. Kenapa disebut rahim ya? Perut ibu disebut rahim. Ya, karena menurut Nurholis Majid, kita merasakan surga lain itu ada di rahim ibu. Ya. Saking enaknya kita tidak ingat pernah di rahim ibu.
Seperti juga ketika kita di alam rohani, kita tidak ingat. Tapi kita percaya bahwa kita pernah berada di rahim ibu, ya. Sekalipun kita tidak mengingatnya. Sama analoginya, kita pernah ada di alam rohani sebelum ditiupkan ke rahim ibu. Juga 40 hari kedua alaqah, ya. Kalau yang atas nutfah, yang kedua alaqah, segumpal darah. 40 hari juga ada mudghah, fase ketiga, ya, 40 hari juga menjadi segumpal daging. Kemudian fase adam atau idam, terbentuknya tulang dan ditiupkannya ruh, serta 4 takdir, ya. Takdir tadi yang kita bahas, ya, takdir mu'alaq, takdir mubram, dan takdir mu'alaq, ya, terkait rezeki, ya. Kalau mati mubramnya ya pasti meninggal, ya, siapapun, amal ibadah dan kecelakaan serta kebahagiaan. Seperti kecelakaan, mungkin kita di Lauhul Mahfuz sudah tertulis tanggal sekian di tempat sekian kita akan mengalami kecelakaan. Tapi karena kita semakin berhati-hati, kemudian rajin sedekah, ya, banyak berbuat baik, bisa berubah karena kecelakaan ini termasuk takdir mu'alaq, ya, takdir yang bisa kita hindari. Kalau kematian nggak bisa kita hindari, ya. Kemudian potensi manusia fisik, ya, ada yang kekar, kurus, ada yang gemoy. Kemudian akal, ini sebagai hal yang paling terlihat yang membedakan manusia dengan yang lain. Yang ketiga adalah qalbun. Qalbun ini modal primordial dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa memfilter, membedakan mana perbuatan baik dan buruk. Ya, salah satu indikasi atau kecenderungannya adalah ketika kita berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, kecenderungan kita pasti tidak ingin ketahuan oleh orang lain. Nah, ini qalbun yang tahu, ya, hati kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat baik, kita ingin, kecenderungan hatinya kita ingin diketahui oleh orang lain. Ya, dari sini kan sudah tahu, ya, sudah tahu, hati kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik ingin diketahui oleh orang lain, yang tidak baik sembunyi-sembunyi, ya, seperti itu. Karena itulah qalbun ini dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang membolak-balik, tidak statis, ya, seperti iman. Karena itu iman terkait hati, tidak ada iman yang statis. Tidak kemudian kita puasa Ramadan otomatis menjadi la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, semakin bertakwa. Al-Baqarah 183, ya. Karena itu hati kita itu, ya, karena kullu mauludin yuladu ala fitrah, hati kita itu ya hati nurani, hati yang terang. Tapi hati yang terang ini, nurani ini, bisa berubah menjadi hati zulmani, hati yang gelap. Ketika kita membiasakan diri berbuat maksiat, berbuat dosa, maka qalbun ini bisa jadi tidak berfungsi lagi. Kita sudah tidak bisa lagi membedakan baik dan buruk. Ketika itu sudah terjadi pada kita, kita mengalami yang namanya kebangkrutan rohani. Jadi qalbun ini penting, ya, kita jaga supaya kita bisa mendeteksi, ya, bukan hati sulmani tadi, ya, hati yang gelap tadi. Kelemahan manusia tentu ada keseimbangan yang diberikan Allah, kelemahan, tapi manusia diberi akal, diberi hati, ya, tadi bisa, ya, untuk mengelola atau mengendalikan segala kelemahan ini. Baik kita bertabiat zalim ini bisa
kita kendalikan dengan iman ya, qalbun dengan hati. Bodoh ini bisa kita minimalisir dengan belajar atau banyak membaca ya. Ya, dengan membaca selain menambah wawasan, otak kita juga semakin cerdas ya, semakin tajam. Ya, karena otak itu seperti pisau. Kalau ingin tajam ya harus diasah. Salah satu cara paling sederhana mengasah otak kita supaya cerdas yaitu dengan rutin membaca. Misalnya Muhammadiyah lewat 9 Golden Habit membuat gerakan 1 hari 1 jam membaca. Rutin membaca setiap hari 1 jam. Dari 24 jam waktu yang diberikan Allah, kita sisihkan 1 jam untuk membaca buku ya. Kedua, manusia bertabiat membantah. Bisa juga alat kendalinya ya hati tadi ya, hati atau iman tadi. Karena ya membantah pun atau berdebat ya, hukum asalnya al-ibahah boleh ya. Tapi tentu bil ihsan dan ihsan ya. Bil hikmah wa mau'idah hasanah. Dan juga wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Manusia juga tergesa-gesa ya, ini juga dapat kita rasakan ya ketika kita tergesa-gesa melakukan sesuatu, pasti kita atau hati kita dapat merasakan itu ya, ketidaktenangan. Orang tergesa-gesa kan kecenderungannya tidak tenang ya. Itu lewat hati ya. Keempat, manusia bertabiat melampaui batas. Ya, apa itu? Serakah. Ya. Ya. Puasa ini juga dalam rangka kita untuk al-imsak ya, bisa menahan diri dari berlaku serakah. Kemudian manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya, kufur nikmat ya. Kita jangan sampai menjadi manusia yang mengeluh ya, karena wa in ta'udzu nikmat Allah la tuhsuha. Karena jika kita hendak menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Sudah terlalu banyak ya, sejak kita lahir sampai sekarang diberi kesempurnaan banyak hal. Sebenarnya tidak ada tempat untuk kita mengeluh, apalagi kufur nikmat ya. Ya, mengeluh sewajarnya ya. Karena manusia bertabiat keluh kesah sama dan manusia bertabiat susah payah. Sifat-sifat manusia dhaif, gampang terperdaya dengan pesona dunia. Manusia itu lalai, manusia itu penakut, bersedih hati, tergesa-gesa. Tadi ya, manusia suka membantah. Bisa ya, semua tadi sifat kelemahan manusia ini Allah sediakan tools-nya, alatnya supaya bisa mengendalikan dengan baik ya. Termasuk kikir ya. Karena itu zakat ya 2,5% minimal, tidak tinggi-tinggi ya. Karena tahu manusia punya tabiat kikir. Dan ibadah maliyah itu dalam beberapa hadis kalau saya simpulkan itu ya maksimal 1/3 ya. Maksimal 1/3 yang kita punya, minimal 2,5% dari setiap yang kita dapatkan, maksimalnya 1/3. Suka kufur nikmat, zalim, ya udah sama ya. Ini hanya di ayat yang berbeda ya. Menuruti prasangka, suudon, suka berangan-angan, ya, suka berhayal. Ya kelebihannya tadi ya di fisik, akal dan qalbu. Memiliki pengetahuan, ya, dipilih menjadi khalifah dalam Al-Baqarah 30. Ini yang sempat ditanyakan oleh malaikat. Oh bukan kami malaikat, kami kan makhluk suci. Kenapa bukan kami yang dijadikan khalifah atau pemimpin? Kemudian Allah menjawab dalam ayat selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada manusia melalui Adam. Jadi Allah memilih pemimpin itu ya berdasarkan
pengetahuannya ya, berdasarkan keilmuannya. Dan malaikat pun bersujud kepada manusia. Ya. Ini dalam arti menghormati ya, bukan menyembah. Menghormati manusia karena manusia berilmu. Artinya ya memang menghormati orang yang punya ilmu. Mampu mengungkap rahasia alam, ya ini apa ya, kelebihan manusia ya. Memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Tadi selain hati, akal juga akan memantapkan kita untuk mengetahui itu baik atau buruk. Artinya apa? Tadi dengan filter hati tadi kita akan dikuatkan dengan akal kita. Ya, kalau kita berbuat ini apa akibatnya? Ya, kita mampu menyempurnakan akal kita untuk mengetahui baik dan buruk. Ya. Menyempurnakan hati ya di sini. Oke, keenam dibekali fitrah tauhid ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, fitrah tauhid ini dulu ketika kita berada di alam rohani ya. Ketika kita berada di alam rohani, Tuhan berkata kepada kita, "Alastu bi rabbikum." Apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, "Bala." Ya. Tapi kita tidak ingat. Analoginya sama. Ketika kita berada di alam rahim, kita tidak ingat. Tapi kita yakin kita juga pernah berada di alam rahim. Demikian. Any question? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin and meeting. Pak.